cerita Zenrate dengan NIM 24622046 dari Prodi Akuntansi kelas Malang 1. Kini saya akan membahas tentang pengantar ilmu ekonomi dan mekanisme pasar. Nah, sebelum kita masuk di materi selanjutnya, kita harus mengetahui tentang pengantar ilmu ekonomi, di mana kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ada juga definisi ilmu ekonomi yang mempertimbangkan masalah produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa serta melibatkan pertanyaan dasar apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Dan ada juga dalam berbagai definisi lainnya. Nah, ada juga beberapa prinsip-prinsip ilmu ekonomi, yaitu memaksimalkan hasil dengan mengorbankan sekecil mungkin. Prinsip ini juga disebut efisiensi ekonomi, di mana tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan, memaksimalkan dengan sumber daya yang terbatas. Dan ada juga pendekatan ilmiah, di mana pendekatan ilmiah ini menggunakan metode ilmiah, yaitu observasi, statistik, ekonomi, analisis statistik, dan eksperimen, di mana yaitu nomor 1 observasi, melakukan pengamatan terhadap fenomena ekonomi seperti inflasi dan perubahan harga. Nomor 2, analisis ekonomi, yang menggunakan asumsi data dan juga untuk memprediksi perilaku ekonomi. Ketiga, analisis statistik, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi dengan metode statistik untuk memahami tren dan pola. Nomor 4, eksperimen, yaitu eksperimen terkontrol untuk mempelajari fenomena ekonomi serta lebih rinci. Dan dalam pengantar ilmu ekonomi pastinya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan intisari ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi berpijak pada hukum kelangkaan yang menyatakan bahwa semua barang bersifat terbatas karena sumber daya yang diperlukan tidak cukup untuk menghasilkan semua barang yang ingin dikonsumsi manusia. Oleh karena itu sifatnya terbatas dan tidak bisa dipenuhi. Dan siapapun yang menggunakan ilmu ekonomi dapat membantu mengelola kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara, dan juga memahami pasar saham dan mengelola keuangan, penetapan pendapatan dan bunga, dan memahami inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Nah, dalam ilmu ekonomi ini juga ada perbedaan ekonomi dulu dan ekonomi modern, yaitu di mana dulu saling tukar uang dan modern dengan nilai. Di mana dulu tidak ada mata uang, modern ada mata uang. Dan dulu tidak ada teknologi dan modern ada teknologi. Itulah perbedaan masa dulu dan masa modern. Nah, setelah kita telah membahas tentang ilmu ekonomi, dan ada juga kelompok ilmu ekonomi, yaitu positif dan normatif, di mana positif yaitu fakta dan perilaku perekonomian seperti penyebab kemiskinan, kapasitas, dan prestasi ekonomi sosialis. Sedangkan normatif yaitu etika dan nilai, seperti pemerintah harus memberi uang kepada orang miskin, defisit anggaran belanja dikurangi dengan kenaikan pajak atau menurunkan pengeluaran. Nah, sekarang kita harus masuk dengan konsep-konsep ilmu ekonomi. Di antaranya yaitu skarsitas atau kelangkaan, yaitu sebuah prinsip bahwa sebagian barang yang diinginkan hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas. Dengan demikian, barang umumnya dalam keadaan langka dan harus dijatah baik melalui mekanisme harga maupun cara lainnya. Nomor 2, produksi, di mana produksi bisa diartikan sebagai semua usaha untuk menambah nilai guna barang. Dalam arti sempit, produksi adalah aktivitas menciptakan atau mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih bernilai. Contohnya itu seperti kain dan kapas. Nomor 3, konsumsi,
di mana konsumsi tindakan menggunakan barang atau jasa sehingga nilai atau faedah barang tersebut berkurang atau hilang. Misalnya seperti ketika seorang makan, nilai guna tersebut berkurang karena dikonsumsi. Pengeluaran untuk barang konsumsi seperti makanan dan perumahan itu juga termasuk dalam konsumsi. Nomor 4, investasi, di mana tindakan penambahan stok modal dalam jangka waktu tertentu seperti investasi fisik, yaitu bangunan atau mesin, atau investasi keuangan, saham atau obligasi. Investasi sangat penting karena berbeda peran dalam meningkatkan kapasitas produksi di masa depan. 5. Pasar, di mana pasar adalah mekanisme tempat pembeli dan penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan menukar barang dan jasa. Pasar tidak harus berbentuk fisik, namun merupakan sistem yang mengatur distribusi barang melalui penawaran dan permintaan. Contoh lainnya yaitu seperti saham di mana saham diperdagangkan. Ada nomor 6, yaitu uang, di mana uang juga sebagai alat tukar penyimpanan nilai dan alat pembayaran. Uang sebagai sesuatu yang menyelesaikan kontrak utang menjadi penyimpanan daya beli yang berlaku sepanjang waktu. Dan 7, letter of credit, di mana dokumen yang dikeluarkan oleh bank untuk menjamin pembayaran kepada eksportir dari importir. Ini memastikan bahwa eksportir akan menerima pembayaran setelah syarat-syarat tertentu dipenuhi seperti pengiriman barang sesuai kesepakatan. Nomor 9, bank. Nah, dalam bank ini juga pada tempat tukar uang di pasar. Dan bank juga berfungsi penting dalam sistem ekonomi modern seperti menyalurkan kredit dan mengelola simpanan. 10, koperasi, di mana juga badan usaha yang memiliki anggota-anggota kebutuhan yang sama berdasarkan dasar kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan bekerja sama. 11, kebutuhan dasar, di mana kebutuhan dasar ini juga mencakup kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, perumahan, serta kebutuhan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan dasar sering menjadi fokus dalam negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 12, kewirausahaan, di mana kewirausahaan itu individu yang menjalankan inovasi dan menggerakkan ekonomi. Dan wirausaha juga bertanggung jawab atas inovasi dalam 5 bidang utama: pengenalan produk baru, metode produksi baru, pasar baru, sumber bahan baku baru, dan organisasi industri baru. Nah, setelah kita telah mempelajari pengantar ilmu ekonomis, sekarang kita masuk tentang membahas masalah ekonomi. Dan ada beberapa macam kebutuhan ekonomi seperti intensitas kebutuhan primer atau pokok, sekunder, dan tersier kebutuhan mewah. Kebutuhan menurut sifat jasmani, kebutuhan fisik dan rohani, kebutuhan psikologis. Kebutuhan menurut waktu, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan menurut wujud, kebutuhan material atau barang, dan kebutuhan imaterial atau layanan, barang-barang yang dapat dilihat dan diraba. Kebutuhan menurut subjek, kebutuhan ini juga individu dalam kelompok pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun kelangkaan alat pemuas kebutuhan, yaitu faktor produksi. Sumber daya alam, faktor produksi yang mencakup tanah dan sumber daya lainnya yang disediakan oleh alam. Tenaga kerja, faktor produksi yang dikelola oleh manusia untuk memproses sumber daya alam. Modal juga dapat mencakup aset yang digunakan untuk memfasilitaskan proses produksi. Kewirausahaan, faktor yang mengatur
mengelola semua faktor produksi lainnya untuk memastikan keberhasilan proses produksi. Semua materi ini saling terkait dalam rangka memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana ekonomi berfungsi. Nah, setelah kita telah membahas pengantar ilmu ekonomi di atas, sekarang kita masuk atau melanjutkan membahas tentang mekanisme pasar, di mana mekanisme pasar ini memiliki bagian-bagian atau poin yang terpenting. Nah, terlebih dahulu kita harus mengerti dulu apa itu arti mekanisme pasar. Yaitu mekanisme pasar adalah proses di mana penawaran dan permintaan dalam pasar berinteraksi untuk menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam pasar, harga tertentu ditentukan oleh keseimbangan antara keinginan konsumen atau permintaan dan jumlah barang yang tersedia, yaitu penawaran. Berikut ini beberapa jenis mekanisme pasar, yaitu pasar monopoli, di mana pasar monopoli ini hanya ada satu penjual atau produsen untuk menguasai seluruh penawaran produk atau jasa sehingga mereka dapat menentukan harga. Adapun ciri-cirinya yaitu hanya ada satu penjual, tidak ada barang substitusi yang sempurna terhadap hambatan besar untuk masuk ke pasar, seperti regulasi atau biaya yang sangat tinggi. Contohnya seperti perusahaan listrik di daerah tertentu di Indonesia. Jika hanya ada satu perusahaan yang menyediakan listrik, maka mereka memiliki kekuatan monopoli untuk menentukan tarif. Nomor 2, yaitu pasar oligopoli. Di mana pasar oligopoli ini yaitu pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar penawaran barang atau jasa. Harga dalam pasar ini sering diketahui oleh perilaku satu perusahaan yang dapat mempengaruhi perubahan perusahaan lainnya. Ciri-cirinya itu seperti hanya sedikit penjual yang mendominasi pasar. Produk bisa homogen atau investasiasi. Ada hambatan untuk masuk pasar namun tidak sebesar monopoli. Contohnya itu distribusi atau telekomunikasi, di mana hanya ada beberapa pemain besar seperti Telkomsel, XL, dan Indosat di pasar. Dan juga nomor 3 yaitu pasar monopolistik, di mana pasar monopolistik itu suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama. Adapun ciri-cirinya yaitu terdapat banyak produsen atau penjual. Penjualan promosi harus aktif. 4. Pasar duopoli, di mana pasar duopoli yaitu barang yang dikuasai oleh dua buah perusahaan. Ada ciri-cirinya yaitu terdapat dua penjual dan pembeli. Harga ditentukan secara sepihak. 5. Pasar oligopsoni, di mana pasar oligopsoni ini yaitu pasar hanya ada sedikit pembeli yang membeli dari banyak penjual. Dalam pasar ini, pembeli bisa mempengaruhi harga dengan cara menekan penjual untuk menawarkan harga lebih rendah. Di mana ada pun ciri-cirinya yaitu ada beberapa pembeli dominan, banyak penjual, pembeli dapat menekan harga karena mereka merupakan konsumen utama. Contohnya itu seperti industri perkebunan sawit, di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang membeli hasil dari banyak petani sawit. Perusahaan besar bisa juga menentukan harga beli dengan kekuatan mereka seperti pembeli. Nah, dalam video ini sekian penjelasan saya dan saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.